Di video sebelumnya, kita sudah mengungkap beberapa misteri alam semesta. Namun, kali ini kita akan beralih ke misteri lain yang tak kalah menarik, misteri evolusi manusia. Di balik keberadaan kita sebagai Homo sapiens, ada sejarah panjang persaingan dan kolaborasi dengan spesies manusia lainnya. Kita bukan satu-satunya penghuni dunia ini, tapi kitalah yang bertahan. Bayangkan, bumi sedang memasuki akhir zaman es. Di Eropa, dua jenis manusia purba hidup berdampingan, Homo sapiens, nenek moyang langsung kita, dan Neanderthal, manusia kuat yang sudah tinggal di sana selama ratusan ribu tahun. Namun, sekitar 40.000 tahun yang lalu, Neanderthal menghilang. Lalu, mengapa mereka punah, sementara Homo sapiens terus berkembang hingga sekarang? Neanderthal dan Homo sapiens memiliki sejarah evolusi yang berbeda. Neanderthal pertama kali muncul sekitar 400.000 tahun yang lalu di Eropa dan Asia Barat, sementara Homo sapiens berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Secara fisik, Neanderthal lebih pendek dan lebih kekar. Mereka memiliki tubuh yang lebih kuat, terutama pada bagian lengan dan dada, yang cocok untuk bertahan hidup di iklim dingin yang keras. Homo sapiens, di sisi lain, memiliki tubuh yang lebih ramping, dengan kemampuan untuk berjalan dan berlari lebih efisien. Perbedaan juga terlihat pada tengkorak. Neanderthal memiliki tengkorak yang lebih panjang dan dahi yang rendah, sementara Homo sapiens memiliki dahi yang lebih tinggi dan tengkorak yang lebih bulat, memungkinkan volume otak yang berbeda. Selain perbedaan fisik, ada perbedaan besar dalam kemampuan kognitif. Homo sapiens memiliki kemampuan kognitif yang lebih maju. Mereka mampu mengembangkan bahasa yang lebih kompleks, berpikir abstrak, dan menciptakan seni serta teknologi yang lebih canggih. Bukti dari peninggalan arkeologi menunjukkan bahwa Homo sapiens menciptakan seni di dinding gua, membuat alat-alat yang lebih efisien, dan bahkan merencanakan berburu secara lebih terorganisir. Sementara Neanderthal juga menggunakan alat, inovasi mereka tidak secepat dan sefleksibel Homo sapiens. Keunggulan Homo sapiens lainnya adalah kemampuan mereka untuk berburu dalam kelompok yang lebih besar dan lebih terorganisir. Mereka mampu berbagi informasi dan bekerja sama dalam skala yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi hewan-hewan besar seperti mamut. Sebaliknya, Neanderthal lebih sering berburu sendiri atau dalam kelompok kecil. Mereka lebih bergantung pada kekuatan fisik mereka daripada strategi kompleks. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, Eropa menghadapi perubahan iklim yang signifikan. Zaman es mencapai puncaknya, membuat kondisi lingkungan menjadi semakin keras. Neanderthal, yang sudah lama beradaptasi dengan iklim dingin, mulai kesulitan ketika sumber makanan mulai berkurang. Homo sapiens, dengan kemampuan berinovasi dan beradaptasi yang lebih cepat, mampu mengatasi tantangan ini. Mereka membuat pakaian yang lebih baik, merancang alat-alat yang lebih efisien, dan mengembangkan teknik berburu yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang lebih keras. Kedua spesies ini tidak hidup terpisah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Homo sapiens dan Neanderthal berinteraksi, dan bahkan kawin silang. DNA Neanderthal ditemukan dalam genom manusia modern, terutama pada populasi non-Afrika. Namun, interaksi ini bukan tanpa persaingan. Sementara Homo sapiens datang sebagai pendatang baru, mereka mungkin bersaing dengan Neanderthal untuk mendapatkan sumber daya, seperti wilayah berburu dan tempat tinggal. Kombinasi persaingan, adaptasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok besar membuat Homo sapiens lebih unggul. Namun, pada akhirnya, Neanderthal tidak bisa bersaing. Kombinasi dari perubahan iklim yang drastis, keterbatasan inovasi, serta tekanan dari Homo sapiens menyebabkan kepunahan mereka sekitar 40.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan masih memperdebatkan apakah Homo sapiens secara langsung menyebabkan kepunahan Neanderthal atau apakah mereka hanya salah satu faktor. Tetapi yang pasti, Homo sapiens berhasil mendominasi, sementara Neanderthal menghilang dari sejarah. Meski punah, Neanderthal masih hidup di dalam diri kita. Sekitar 1–2% dari DNA manusia modern non-Afrika mengandung jejak Neanderthal. Warisan genetik ini mungkin membantu manusia modern untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang lebih keras. Neanderthal mungkin telah hilang dari bumi, tetapi mereka meninggalkan jejak abadi dalam sejarah evolusi manusia. Perjalanan Homo sapiens untuk bertahan dan berkembang adalah salah satu kisah luar biasa dalam sejarah kehidupan di bumi.
Dari berinteraksi dengan spesies manusia lain hingga mendominasi planet ini, kita masih terus menemukan pelajaran baru tentang masa lalu kita, termasuk bagaimana kita berhasil mengalahkan saudara purba kita, Neandertal. Dari persaingan yang menentukan antara Homo sapiens dan Neandertal, kita belajar bahwa kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan spesies kita. Meskipun Neandertal kini telah tiada, jejak mereka tetap hidup di dalam diri kita. Kita adalah hasil dari perjalanan panjang sejarah evolusi, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami asal-usul dan perjalanan manusia di planet ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang sejarah manusia, luar angkasa, dan evolusi. Sampai jumpa di video berikutnya.